Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Owen Putra Sondo dengan NRP 50332411121 dari kelas C, yakni saya akan mempresentasikan terkait funnel project manajemen proyek dengan judul Pembangunan Rumah Susun Sewa atau Rusunawa di Tambak Sari, Kota Surabaya. Baik dengan beberapa pembahasan mulai dari project overview, project planning, project scheduling, project monitoring and control, project measurement entry, serta conclusion. Baik, yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, yang dimana latar belakangnya dimulai dari pertumbuhan penduduk di kota Surabaya meningkatkan kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang kedua, Kecamatan Tambak Sari merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Serta yang ketiga, pembangunan Rusunawa menjadi solusi, penyediaan hunian vertikal yang layak, terjangkau dan mendukung penataan kawasan perkotaan. Dengan beberapa tujuan, mulai dari menyediakan 200 unit Rusunawa, meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan perkotaan, menyelesaikan proyek sesuai target, waktu, biaya, dan juga mutu, serta mendukung program penyediaan hunian pemerintah. Lanjutnya adalah identitas proyek yang dimana identitas proyek ini dibawahi oleh instansi Kementerian PUPR yang dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya dan untuk lokasi proyeknya itu adalah di Taman Sari, Kota Surabaya. Slotnya adalah gambaran proyek. Ini adalah gambaran proyek dari proyek Rusunawa di Tambak Sari Kota Surabaya dengan 8 lantai, dengan memiliki 200 unit hunian, dan untuk luas bangunannya sekitar 12.000 meter persegi, dengan durasi proyeknya ada di 65 minggu. Seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah terkait project scope mulai dari ruang lingkupnya, dimulai dari persiapan dan perizinan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, instalasi MEP, serta finishing dan serah terima. Dengan beberapa output mulai dari rusunawa 8 lantai, 200 unit hunian, area parkir, sistem utilitas bangunan, serta sistem proteksi kebakaran. Slotnya adalah struktur organisasi yang di mana paling atas yakni adalah project manager, dibawahi dengan beberapa divisi mulai dari divisi perencanaan, keuangan, QC, K3 dan lingkungan, human resource, dan lapangan. Dan slotnya ini adalah WPS, dimulai dari project manager, yang di mana memiliki job desk untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Dengan untuk divisi perencanaan sendiri, yakni untuk merencanakan proyek, untuk divisi keuangan adalah mengontrol biaya, divisi QC adalah pemeriksaan dan pengujian, divisi ketiga dan lingkungan adalah mengelola keselamatan pekerja, lanjut ke divisi human resource itu adalah rekrutmen tenaga kerja, dan untuk divisi lapangan yakni untuk pengadaan material dan alat, seperti itu. Selanjutnya adalah estimasi biaya proyek. Untuk estimasi biaya proyek dimulai dari pekerjaan struktur bawah dan atas, yakni di angka 7.820 juta rupiah. Lanjut ke arsitektur dan interior unit, itu adalah 2.500.000.000. Lanjut ke pekerjaan MEP, itu adalah 670 juta. Dan untuk persiapan dan legalitas, itu di angka 255 juta. Dan untuk total tahap pengeluarannya, itu ada di angka 11.245 juta rupiah, seperti itu. Next, terkait analisis kelayakan keuangan dimulai dari NPV, yakni di angka 11.245.060.031 rupiah, yakni minimumnya adalah positif. Selanjutnya untuk IRR-nya ada di angka 21,59% dengan minimum rate adalah di atas 12%. Lanjut ke ARR-nya, AR dengan 24% dengan minimum rate-nya adalah di atas 20%. Selanjutnya PP atau payback periodnya itu ada di angka 4,41 tahun seperti itu. Selanjutnya dari PI atau Profitability Index itu adalah satu dengan minimumnya lebih dari sama dengan satu. Yang mana dengan beberapa analisis kelayakan keuangan, proyek dinyatakan layak. Lanjut untuk Ganjar proyek jadwal, ini untuk Ganjarnya itu ada di 65 minggu seperti itu. Next, ini adalah penjadwalan proyek dengan AON. Selanjutnya adalah terkait jalur kritis. Jadi untuk jalur kritis pada proyek ini ada di aktivitas dengan huruf A, B, C, D, F, G, H, dan J. Dengan total durasi 65 minggu dengan seleknya 0 untuk main path-nya. Yang dimana jalur kritis ini harus diawasi dan dikendalikan. Karena keterlambatan pada aktivitas jalur kritis akan langsung mempengaruhi durasi total proyek nantinya.
Next, terkait Progress Performance and Measurement atau EVM. Terkait EVM-nya kita ada beberapa indikator, mulai dari PV, EV, AC, SV, CV, SPI, dan CPI. Dengan kesimpulan, yang pertama terkait kinerja jadwal, dengan SPI-nya adalah 0,97, dengan kesimpulan behind schedule. Untuk kinerja biayanya, dengan CPI, dengan angka 0,93 itu adalah over budget. Seperti itu. Yang dimana untuk forecast-nya, itu di angka 11.982 juta rupiah yang dimana itu over budget dengan angka 737 miliar rupiah yang dimana itu lebih dari 6,5% dari anggaran awal seperti itu. Selanjutnya adalah kurva S dan status proyek yang dimana di gambar kiri itu adalah kurva S dengan beberapa status proyek, yakni dengan kesimpulan behind schedule dan juga over budget. Seperti itu dengan kesimpulan proyek perlu percepatan waktu dan pengendalian biaya. Selanjutnya adalah outsourcing atau procurement plan, ini mana dimulai dari RFP sendiri. Selanjutnya adalah vendor selection untuk pemilihan vendor. Selanjutnya adalah kontrak atau SLA untuk kesempatan kerja. Lanjut ke outsourcing untuk pelaksanaan pekerjaan oleh vendor. Serta yang terakhir adalah monitoring kerja oleh vendor serta ada KPI seperti itu dengan beberapa KPI. Yang pertama, ketepatan waktu. Metode pengukurannya itu adalah perbandingan jadwal. Yang kedua adalah kualitas pekerjaan dengan metode pengukurannya inspeksi dan pengujian. Yang ketiga adalah pemenuhan material dengan metode pengukurannya incoming inspection. Yang keempat adalah pelaporan dengan metode pengukurannya adalah review laporan. Dan yang kelima adalah kepatuhan K3 dengan metode pengukuran inspeksi lapangan. Ini mana evaluasi KPI dilakukan setiap bulan dan menjadi dasar pembayaran serta keberlanjutan kerjasama vendor nantinya seperti itu. Selanjutnya adalah risk spiritual structure, di mana di sini ada beberapa kategori, mulai dari market risk, yang ekstrim, tingkat paling ekstrim itu adalah tingkat hunian rendah, untuk project management, yang paling ekstrim adalah koordinasi stakeholder buruk, untuk time risk itu adalah keterlambatan jalur kritis, cost risk itu adalah cost of run, technical risk itu adalah kegagalan struktur bangunan, serta human resource itu adalah kekurangan tenaga ahli, serta safety risk itu adalah kecelakaan kerja. Dan selanjutnya, untuk list registernya, untuk yang pertama, yakni ada di resiko terkait keterlambatan jalur kritis dengan nomor R3. Untuk rank paling bawah atau rank 7 itu adalah risiko tingkat hunian rendah dengan nomornya R1. Selanjutnya adalah risk assessment dengan adanya ranking tadi, kita buat dengan probability impact matrix agar lebih paham terkait impact-nya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya adalah project controlling, yakni pertama, pengendalian waktu dengan tiga cara, mulai dari monitoring progres harian dan evaluasi mingguan, fokus pada aktivitas jalur kritis, serta percepatan dilakukan melalui lembur penambahan tenaga kerja atau fast tracking. Lanjut ke pengendalian biaya, yakni ada dua cara, mulai dari monitoring EVM, serta pengendalian melalui kontrak harga tetap dan kontingensi budget sebesar 10%, serta pengendalian mutu dengan empat cara, mulai dari pemeriksaan material, pengujian kualitas pekerjaan, inspeksi berkala, serta pasti sebelum setelah terima. Slotnya adalah untuk project evaluation, mulai dari kinerja waktu, yakni membandingkan relasi durasi dengan baseline schedule. Lanjut ke kinerja biaya, yakni mengukur varians biaya dan indeks kinerja atau CPI. Lanjut ke kesesuaian mutu, yakni menilai kepatuhan terhadap spesifikasi dan hasil inspeksi. Lanjut ke efektivitas resiko, yakni untuk memantau risiko dan efektivitas strategi mitigasi. Lanjut ke kepuasan stakeholder, yakni dengan mengukur kepuasan pemilik proyek dan penerima manfaat nantinya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penyelenggaraan yang telah dilakukan, proyek pembangunan Rusunawa Tabaksari dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Hal ini didukung dengan analisis kelayakan finansial, hal yang hasilnya menunjukkan nilai NPV positif, IRR sebesar 21,59%, AR sebesar 24%, payback period selama 4,41 tahun, serta profitability index sebesar 1,00. Selain itu, proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 65 minggu dengan pengenalan biaya, jadwal, biaya dan jadwal menggunakan EVM, serta penerapan strategi pengadaan dan mitigasi risiko untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek. Dengan beberapa rekomendasi, mulai dari melakukan monitoring secara berkala untuk mengendalikan waktu, biaya, dan juga mutu. Yang kedua adalah memperkuat koordinasi antar stakeholder agar pelaksanaan proyek berjalan secara efektif. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk mengantisipasi potensi perubahan selama proyek berlangsung nantinya. Baik, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan?
Baik, ada pertanyaan. Apakah proyek Rusunawa ini akan menjawab kebutuhan untuk uh, masyarakat di Tambak Sari? Pastinya akan sangat menjawab karena dengan aspek pasar yang telah kita buat, untuk Rusunawa ini tidak hanya masyarakat Tambak Sari saja, tapi bisa mahasiswa ataupun masyarakat di Surabaya. Karena uh, untuk biayanya sendiri, biaya sewanya itu adalah di angka 100.000 per bulan, yang dimana itu memang sangat terjangkau untuk kota Surabaya sendiri. Tetapi kita juga tak dimungkiri bahwa kita harus fokus untuk ring satunya, yakni adalah untuk Tambak Sari terlebih dahulu, barulah untuk yang luarnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, presentasi kali ini saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.